Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan menjelang malam semua teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Panjang umur perjuangan dan salam sejahtera untuk semuanya. Ya, welcome to section 1. Di pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang mengenal diri sendiri dalam mata kuliah Character Building, pembentukan karakter. Yang perlu diketahui sebelum memulai mata kuliah ini, dari teman-teman diharapkan untuk selalu mengikuti per step by step penjelasan yang akan saya kemukakan di forum perkuliahan e-learning ini. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat walau masih belum bisa tatap muka di karakter building. Dan mudah-mudahan semester depan kita bisa bertemu di kampus dan bisa bertatap muka bersama-sama. Amin. Baik, dalam pertemuan pertama yaitu mengenal diri sendiri. Apakah sudah teman-teman semuanya bisa mengenal diri sendiri? Atau mungkin sampai sekarang di umur kita yang sejauh ini sudah kita kenal diri sendiri? Baik, kita akan bahas bersama-sama. Dalam definisi Socrates, mengenal diri sendiri adalah awal mengenal kebenaran. Socrates mengistilahkannya dengan gnotisation, yaitu know yourself. Orang perlu mengenal siapa dirinya yang sebenarnya, sehingga ia mengenal kebenaran. Oke, lanjut. Kebenaran itu merupakan kacamata atau frame yang membuat orang mampu berkomunikasi dengan orang lain secara otentik, tanpa kepalsuan, tanpa topeng. Otentik itu definisinya adalah secara objektif maupun subjektif. Kita tidak boleh mengenal orang secara subjektifnya saja maupun secara objektifnya saja. Tapi dua-duanya kita harus kenal. Kenapa? Karena frame seseorang itu bisa menipu. Karena frame seseorang itu bisa menjadikan kita multitafsir untuk mengenalnya. Sehingga timbulnya suuzon, prasangka buruk, dan selalu negatif aja sama teman maupun orang lain. Gitu ya. Makanya ada frame tentu ada background. Kita lebih baik mengenal backgroundnya terlebih dahulu. Asal mulanya dia, dari segi pembelajarannya, dari segi background guru-gurunya, dari segi background keluarganya, dan dari segi background adat dan budaya-budayanya. Begitu ya. Lanjut, orang yang telah mengenal dirinya akan mudah mengenal orang lain. Tentu, karena orang tersebut mampu memahami orang lain. Maka mampu menyesuaikan dirinya dengan berbagai gaya atau style orang yang berbeda. Jadinya menjadi orang yang cerdas secara personal. Jadi, sebelum kita mengenal diri sendiri, alangkah baiknya kita menyesuaikan diri dengan orang lain. Karena bagaimanapun, kita merupakan makhluk sosial atau humanis. Humaniora. Orang humanis itu bisa mengenal kata perbahasa humaniora. Dalam bahasa, istilahnya adalah humaniora. Bahasa yang dipelajari yang bertujuannya untuk kedewasaan dalam bertutur kata atau menghormati orang lain dalam berbicara. Dan terlebih kita harus tahu seluk-beluk budaya atau adat istiadat dari teman kita atau orang lain. Karena notabene kita Indonesia. Luar biasa, kita harus bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita diberikan rizki atau kemahabesarannya oleh Tuhan. Kita bisa singgah di Indonesia dan kita mengenal adat dan budaya begitu banyak dan ribuannya di negara Indonesia kita. Itulah harusnya kita bisa mengenal diri kita siapa, dan tentunya kita bisa mengenal sekeliling kita. Baik, mengenal diri berarti memahami dengan baik hal-hal pokok dan penting tentang diri sendiri yang meliputi ciri-ciri kekhasan fisik, kepribadian, watak, temperamen, dan pengenalan bakat serta konsep yang jelas tentang diri sendiri dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Kita harus sadar, kita memberikan kelebihan kita kepada orang lain, kita juga harus memberikan kelemahan kita kepada orang lain. Tapi kelemahan itu rata-rata orang gengsi untuk memperlihatkan kepada orang lain. Padahal itu sebagai ujung tombak untuk menaikkan kekuatan kita atau kelebihan kita di muka umum. Tapi yang jelas, tidak ada kelemahan yang lebih baik ketimbang kelemahan yang memberikan faedah.
bukan merendahkan diri, tapi mencoba untuk merendahkan hati. Itu namanya kelemahan kita yang harus kita berikan kepada orang lain. Itu ya. Lanjut, manfaat dan tujuan mengenal diri. Yang pertama, seseorang dapat mengenal kenyataan dirinya dan sekaligus kemungkinan-kemungkinannya, serta diharapkan mengetahui peran apa yang harus dia mainkan untuk mewujudkannya. Ini terkait cita-cita. Jadi, teman-teman mahasiswa dari sekarang sudah mempunyai canangan, tujuan, proyek, atau objektivitas ke depan. Mau jadi seperti apa saya? Tapi yang jelas itu harus diukur dengan kemampuan sekarang kita itu apa, begitu loh. Akan kita sesuaikan dengan masa depan kita. Oke, lanjut kedua. Sebaliknya, orang yang tidak mengenal dirinya tidak mengetahui apa yang harus dikerjakan dan dikembangkannya. Tuh. Buat apa kita mengenal orang lain kalau kita belum mengenal diri kita sendiri? Kita sibuk untuk meneliti orang lain, membicarakan orang lain, tetapi diri kita sendiri sudah ketinggalan. Padahal untuk ke depan, masa depan kita semua, terkhusus pada teman-teman semua, itu harus mengenal diri kita sendiri. Harus seperti apa nanti saya seperti itu, ya. Jadi kembangkan diri sendiri terlebih dahulu, baru memikirkan orang lain. Artinya apa? Di sini khusus terkait dengan apa? Dengan tujuan masa depan kita, ya. Jadi harus adil. Kita memperhatikan orang, juga kita lebih baik memperhatikan diri kita. Nomor dua, orang lain. Oke? Ini berbanding terbalik dengan apa? Dengan kita humanis. Memang kita harus mementingkan orang lain. Secara naluri, secara bahasa atau pepatah mengatakan kita termasuk makhluk humanis. Memang tentu kita sosial. Tapi dalam istilah kata mutiara, kita harus mengutamakan orang lain katanya. Tapi yang jelas, kita juga harus memperhatikan diri kita siapa. Kita sudah menjadi orang yang mengerjakan hal yang baik, enggak sih, gitu loh. Kita sudah mengerjakan hal-hal yang mulia, belum sih, begitu ya. Jadi memang betul kita harus mengutamakan orang lain dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Tapi bukan dalam hal semuanya. Hanya hal dalam kebaikan. Kebaikan kan multitafsir ya, semua banyak kebaikan-kebaikan di dunia. Oke, yang ketiga, poin ketiga adalah tidak memahami posisi diri akan membuatnya sulit mengarahkan diri kepada tujuan hidupnya, sehingga gagal dalam pergumulan hidupnya atau dalam kesimpulan hidupnya. Jadi posisi itu juga harus diteliti, harus kalian bisa sesuaikan. Jangan sampai kita melampaui batas apa yang sudah diwajibkan menurut agama kita masing-masing, maupun yang terlebih segala sesuatu yang dibilang orang tua kita itu pasti benar. Ketika kita masih kecil, kita harus memahami dengan cara apa? Memahami apa yang dibilang orang tua. Jadi tidak memahami posisi diri akan membuatnya sulit mengarahkan diri kepada tujuannya. Teman-teman mahasiswa itu harus melangkah, tapi harus tahu dari setiap step by step langkah kaki teman-teman, langkah posisi dan tujuan teman-teman, itu teman-teman juga harus mengetahui setiap langkah itu tujuannya untuk apa. Kalian sudah punya bekal belum? Kalian sudah punya ilmu atau belum? Begitu ya. Ini lanjut, cara mengenal diri. Yang pertama, bersikap terbuka, open-minded terhadap kritik, saran orang lain, dan mau menerima apa adanya demi perkembangan dirinya. Tidak defensif. Defensif ini sangat monoton sekali. Jadi kalau kalian itu pasti kita semua tidak mau dikritik jelek oleh orang lain. Apalagi sekarang dunia medsos yang luar biasa. Manusia hidup 90% tergantung pada medsos sekarang ya. Kalau kita ngeritik kepada halayak atau orang lain, kita juga harus menerima kritikan dari dia. Itu untuk menerima kelemahan kita. Karena semakin kita dikritik, itu menjadikan perkembangan kemajuan kita semua. Yang poin kedua, melalui penelusuran bakat dan kepribadian. 3, melalui pengalaman sehari-hari. 4, melalui kebersamaan dengan orang lain. Yang kelima, melalui refleksi dan perenungan diri pribadi, merumuskan protek diri sendiri. Jadi ini semua sudah teman-teman miliki tentunya ya. Tinggal teman-teman aplikasikan. Ya. Lanjut, mengenal kondisi fisik. Nah, di sini saya minta teman-teman mencoba melis apa sih kekuatan teman-teman masing-masing. Itu ada 7 poin. Bahkan bisa lebih, nggak apa-apa. Kekuatan itu apa? Kelebihan. Tulis aja semuanya, poin-poinnya. Per kata boleh, per kalimat boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai selesai. Ya. Ini minimal boleh 1, 2, 3 maupun sampai 7 poin, maupun lebih dari 7 poin boleh aja. Selanjutnya kelemahan. Apa sih kelemahan teman-teman semuanya? Ini sebagai ujung tombak teman-teman sharing kepada saya, sebagai ujung tombak teman-teman
memberitahu bahwa nanti saya berhak memberikan masukan, menganalisis teman-teman, dan memberikan motivasi yang memang jadikan teman-teman terbuka wawasannya bahwa kita harus mengoreksi diri sendiri dengan cara apa. Kita harus beritahu orang lain kekuatan kita apa, kelemahan kita apa. Jangan pernah gengsi. Sekarang orang kebanyakan hanya menunjukkan kelebihan-kelebihan, tapi giliran kelemahannya diumpetin atau disimpan. Itu sebenarnya tidak baik. Kalau kalian ingin jadi orang besar, tunjukkan kedua poin itu. Oke ya, semoga paham ya. Jadi kondisi fisik di sini bukan berarti body shaming, bukan. Bedakan antara body shaming dengan kritikan yang membangun. Kalau body shaming jelas orang mengkritik secara naluri fisik, tujuannya menjelekkan, tentu. Tapi kalau kalian menunjukkan kelemahan dan kekuatan kepada orang lain, tujuannya apa? Untuk meningkatkan harga diri dan kerendahan hati kalian menjadi manusia-manusia yang istimewa, manusia-manusia yang tentu mempunyai jiwa-jiwa semangat, sukses dan mulia di masa depan. Oke? Nah, di sini note-nya adalah mahasiswa mengisi kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Di list nanti saya akan terangkan, ini harus di-upload di MyBase e-learning masing-masing ya. Oke, lanjut. Ini saya berikan contoh. Ada 3 orang yang spesial menurut saya di dunia sekarang, dan mungkin ini pandangan orang global ya. Kita tidak perlu membahas dari asal mana agamanya, tapi yang jelas ini sebagai motivasi buat kita semua. Orang cacat fisik bisa sukses. 3 orang ini sudah sukses semuanya. Mungkin teman-teman sudah paham dan sudah sering nonton video-video motivatornya. Yang pertama yaitu Nick Vujicic. Nick Vujicic ini sudah diabadikan dalam cuplikan video ya. Tidak mempunyai tangan dan kaki, tapi bisa menjalani hidup dengan sukses, bahkan melebihi orang sempurna, saya kira. Saya dulu pernah menonton video Nick Vujicic memberikan motivasi di dunia global. Saya hampir menangis. Kenapa? Tuhan itu maha adil. Tuhan maha bijaksana. Jadi selagi kita masih berusaha, selagi kita masih mempunyai semangat dan tekad, tidak perlu gengsi. Gengsi yang selalu digaung-gaungkan oleh Nick Vujicic. Kata dia dalam bukunya Nick Vujicic, Employment of Motivation, itu mengatakan bahwa zaman sekarang tidak perlu mengatakan bahwa saya gengsi. Jika kalian mengatakan saya gengsi, maka kalian tidak hidup. Itu. Oke? Dan kalimat yang paling saya gaungkan sekarang adalah kalimat Nick Vujicic. Apa kata dia? Yaitu, saya tidak memiliki tangan dan kaki. Apa alasan kalian? Ini monohok banget untuk orang-orang yang punya kaki dan sempurna, tangan, semuanya. Apa alasan kalian? Begitu ya. Jadi teman-teman bisa menafsirkan sendiri. Ini bisa tafsiran panjang gitu ya. Jadi menyindir kita secara halus, begitu ya. Yang kedua yaitu Forrest Gump. Nah, ini sudah menjadi film Forrest Gump ini, dan ini novel secara fakta. Jadi segi novel ini sastranya itu hampir 70% sisi fakta dan 30% fiktif. Tuh. Kemudian apa yang dibilang Forrest Gump? Hidup seperti sekotak coklat. Kau tak pernah tahu apa yang akan kau dapat. Teman-teman tahu sekotak coklat, kotak. Teman-teman mutar-mutar ya ketemu itu aja. Tapi coklat itu kan berwarna coklat ya. Tapi teman-teman ingin sukses, teman-teman kalau bisa mengubah itu akan menjadi putih warnanya. Dengan cara apa? Semangat. Semangat, semangat, dan semangat. Pantang menyerah. Tuh. Jadi Forrest Gump ini dalam sebuah filmnya diceritakan dia orang yang IQ-nya terendah ya, 72. IQ-nya 72, di bawah rata banget, di bawah rata-rata sekali ya. Di bawah rata-rata sekali itu. Jadi Forrest Gump ini sama ibunya, dia itu anak yang selalu bakti sama orang tua, selalu percaya apa yang dibilang ibunya. Dia selalu percaya dan memuliakan ibunya. Ketika orang bertanya, pasti dia alasannya kata ibu saya. Itu baik, dan ternyata itu sesuai dengan jalan hidupnya, sukses dia. Jadi Forrest Gump ceritanya dalam masa penjajahan dulu di negaranya merupakan dia ikut berperang melawan penjajah. Kemudian singkatnya dia waktu ikut berperang, kemudian
ketembak pahanya. Akhirnya dia cacat, kakinya kalau berjalan agak susah. Kemudian singkat lagi, dia sangat serius, dia dimotivasi oleh teman-teman dan terutama khususnya oleh ibunya. Akhirnya dia mendaftar menjadi atlet dan dia terkenal menjadi atlet tenis yang luar biasa sampai mempunyai medali. Lanjut, Tony Melendez ini seorang gitaris tanpa lengan dan dia memainkan gitarnya pakai kaki. Tony Melendez tidak jauh seperti Nick Vujicic kemudian Forrest Gump. Tony Melendez ini seorang seniman yang memang menghabiskan hidupnya dengan main gitar. Tapi anehnya, setiap petikan gitarnya itu menjadi sebuah isyarat bahwa dia memberikan kalimat per kalimat motivasi kepada orang banyak. Tuh. Bahkan ada yang meneliti dalam sebuah karya ilmiah mengatakan bahwa setiap petikan Tony Melendez pada gitarnya itu menjadi not sastra, memang mumpuni dalam hal karya seni. Seni di sini menjadi kesuksesan dia untuk memainkan seni musik, tentunya gitar itu keren ya. Jadi di sini ada 3 motivator, ada 3 orang-orang fakta yang kita jumpai, yaitu Nick Vujicic, Forrest Gump, kemudian Tony Melendez. Teman-teman bisa lihat, tonton cuplikan videonya di YouTube sudah banyak dan di film-film sudah beredar banyak sekali. Itu contoh 3 orang tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini ada sedikit screenshot atau cuplikan gambar dari film Forrest Gump, orang cacat yang sukses, yaitu dia selalu bilang kepada orang-orang di dekat pada dia kalau lagi ngobrol di taman dan dimanapun, ibuku berkata keajaiban terjadi setiap hari. Dan itu memang terjadi pada dirinya. Dia selalu mengunggulkan ibunya. Bukannya itu penting dan itu mulia sekali bagi anak. Lanjut. Kesimpulan. Pengenalan akan fisik menyadarkan diri untuk menerima diri apa adanya. Tentu. 2. Dengan penerimaan diri, orang bisa sukses karena ia mau mengembangkan diri berangkat dari yang ada padanya. Tidak menyalahkan keadaan fisiknya. Tuh. 3. Menjadi percaya diri, mampu berusaha, menjadi berkah bagi sesama. Kita harus bangga dari diri sendiri intinya. Kita harus bangga dari diri sendiri dan kita kenalkan bahwa kepada khalayak ramai, inilah kelebihan saya. Dan kelemahannya apa? Biar orang lain lihat. Seperti Nick Vujicic, tidak punya lengan, tangan kedua tidak punya, kemudian kaki tidak punya. Ya orang lain lihat apa kepadanya? Ya dia punya kelemahan apa? Kekurangannya tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Tapi Nick Vujicic sudah memperlihatkan pada dunia bahwa dia menjadi orang motivator unggul dan orang sukses di dunia. Oke, selanjutnya kita harus memahami temperamen kita. Masing-masing manusia itu pasti punya watak temperamen. Hanya bisa nggak dia mengendalikan itu? Nah, di sini ada 4 jenis temperamen. Yang pertama, sanguinis. Sanguinis yaitu individu yang optimis serta selalu bersemangat. Temperamen itu tidak semuanya diartikan negatif. Dan arti sanguinis ini mematahkan dari arti-arti orang yang selalu bilang temperamen. Jadi kalau orang temperamen itu temperamen yang mana dulu? Temperamen tidak semuanya negatif atau jahat. Sanguinis ini individu yang optimis serta selalu bersemangat. Tidak kenal waktu dan tidak punya lelah. Tidak kenal lelah. Itu sanguinis. 2, yaitu koleris. Koleris adalah orang yang memiliki kemauan keras dan juga sangat tegas. Nah, beda dengan sanguinis. Orang koleris ini selalu tegas. Karismatiknya itu selalu membawa orang selalu semangat begitu loh. Dia memiliki watak yang koleris, berarti dia bisa mempengaruhi orang lain. Karena dari setiap dia lewat pasti orang tahu, karismatiknya selalu tegas ya. Orang takut, bukan takut itu dia jahat kepada orang tersebut, tapi orang menghormatinya, orang memuliakannya, begitu ya. Kemudian lanjut, beda dengan melankolis. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, melankolis itu artinya apa? Yang selalu tersiksa terus begitu ya. Jadi orang yang memiliki temperamen melankolis ini selalu menggerutu, selalu menganggap dirinya itu gelisah dalam hati. Tidak ada pandangan hidup yang putih buat dia. Maksudnya kulit hitam itu mempunyai hati yang hitam, hati yang selalu murung, tanpa semangat,
dan tanpa adanya dia tidak bisa melihat putih. Putih itu artinya kan cerah. Putih itu kan apa? Cerah, semangat, masa depan yang baik. Tapi ini orang yang selalu negatif thinking terus ya, bisa diartikan sebenarnya seperti itu, negatif thinking kepada orang lain dan hidup tentunya. Oke, yang keempat adalah temperamen pragmatis. Artinya yang sering teman-teman tahu sih, jadi pragmatis ini lebih ke introvert. Jadi orang yang punya temperamen ini dia cenderung introvert, tapi dia sering bekerja sama kepada orang banyak tentunya ya. Tidak emosional, cenderung kalem, dan tentunya dia orang lain tuh susah untuk mengenal dirinya secara jauh tentunya. Nah, ini temperamen pragmatis atau bisa dibilang orang yang cenderung mempunyai atau lebih mempunyai sifat introvert gitu ya. Lanjut, dalam kenyataan orang tidak hanya memiliki satu temperamen, sering ada perpaduan tentunya ya. Sun-call, sun-mel, sun-plug, all-sun, all-mel, all-plug, mel-sun, mel-plug, plug-sun, plug-call, dan plug-mel. Ini kata-kata itu adalah gabungan dari singkatan dari 4 temperamen tadi. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri dan lihat perpaduannya. Ini teman-teman mengenal diri teman-teman dengan cara seperti ini. Ini rumus sebetulnya ya. Ya. Lanjut, poin 2. Mungkin juga perpaduan lebih dari itu. Bahkan bisa lebih dari ini ya. Sempurna 4 temperamen, tapi bisa juga. Lanjut, 3. Bisa dilanjut dengan latihan mengenal tipe kepribadian ala MBTI. Kalau ala MBTI ini lebih ke psikologis dan lebih ke manual agency. Jadi lebih ke ilmu-ilmu IT dan atau mungkin lebih ke fisioterapi maupun fisiologi secara manual. Oke, kepribadian watak temperamen. Yang pertama, kepribadian adalah organisasi dinamis dalam individu yang terdiri dari sistem-sistem psikofisik yang menentukan tingkah laku dan pikiran secara karakteristik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. G. Alport. Definisi-definisi bisa teman-teman baca lagi di sharean atau sudah saya input di MyBase masing-masing ya. Oke, lanjut. 2. Watak adalah totalitas dari keadaan-keadaan dan cara bereaksi jiwa terhadap rangsang. G. Ewald. Secara teoritis watak dibedakan. G. Ewald lagi. Yang pertama, watak yang dibawa sejak lahir dan watak yang diperoleh. Sejak lahir dan watak diperoleh. Diperoleh itu maksudnya adalah ketika dia beranjak dewasa, mengenal orang lain, dan kadang dia menjadi ekor di situ ya. Yaitu namanya orang yang B itu watak yang diperoleh itu dia belum menjadi diri. Jadi dia masih mencari cara jati dirinya dengan memastikan bahwa mana yang benar dan mana yang salah gitu ya. Lanjut, 3 temperamen tentunya ya. Adalah gejala karakteristik daripada sifat emosi individu. Termasuk juga mudah tidaknya terkena rangsangan emosi, sensitif, kekuatan serta kecepatannya bereaksi, kualitas kekuatan suasana hatinya, segala cara daripada fluktuasi itu naik, dan intensitas suasana hati naik secara menurun atau naik secara intensitas ke atas gitu loh. Gejala ini bergantung pada faktor konstitusional dan karenanya terutama berasal dari keturunan, ras, adat, budaya bisa jadi faktor. Kemudian dari gen atau terah ya. Terah itu bentuk dari turun temurun. Pasti memiliki, seorang anak pasti memiliki terah atau memiliki jiwa-jiwa yang masih ngikut pada orang tuanya, bapak ibunya, atau dari keluarga-keluarganya dan sebagainya. Itu pasti ada. Lanjut. Mengenal bakat. Pengertian bakat. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Bakat adalah kemampuan khusus yang memungkinkan seseorang memperoleh keuntungan dari hasil pelatihannya sampai suatu tingkat tinggi. Ketiga, bakat masih harus diwujudkan dengan cara kita menggali dan mengembangkan. Tentu, bakat kalau didiamkan aja akan mengering atau mungkin berkarat. Harus diasah. Dengan cara apa? Ya dengan cara latihan dan ikut-ikut lomba, prestasi, dan sebagainya. Yang keempat, bakat merupakan karakteristik unik individu. Oh, ini khas. Ya, khas, bakat itu sebagai khas, ciri khas sebagai orang, bahwa mereka mempunyai kelebihan, lebih ke kelebihan. Bakat itu bisa dikatakan kelebihan seseorang atau kelebihan tertentu yang dimiliki orang sehingga bisa memajukan dirinya dengan bakat tersebut begitu. Hal-hal yang mempengaruhi bakat: unsur genetik, keturunan. 2. Latihan, struktur tubuh. Nah, teman-teman bisa analisis sendiri.
Lanjut, kecerdasan sebagai bakat. Jenis kecerdasan menurut Howard Gardner. Itu pertama, linguistik, bahasa, logis, matematis, eksakta, spasial, apa? Spasial itu lebih ke tingkah, musikal, seni, kinestik, jasmani, lebih ke tubuh, proporsional, dan lain sebagainya. Antar pribadi, jiwa, intrapribadi, menggugah dalam hati. Antar pribadi itu mengenal orang lain, dia akrab, dia loyal atau mungkin baik sama orang lain gitu. Kalau intrapribadi dari dalam jiwa kita. Naturalis, ikut alur natural begitu, polos begitu. Ini yang ke-8 ini bisa jadi menjebak ya gitu. Lanjut, mengembangkan kekuatan dan mengatasi kelemahan diri sendiri. Introspeksi, tentu setiap hari kita harus introspeksi ya. 2, mengendalikan diri. 3, membangun kepercayaan diri. 4, mengenal dan mengambil inspirasi dari tokoh-tokoh teladan. Adanya motivasi, pasti ada orang yang hebat sebelum kita. Makanya kita harus sering-sering literasi terhadap orang-orang hebat. Kan ada bukunya tuh ya. Ada bukunya, ada novelnya, ada sastranya, ada buku-buku motivator, penghibur diri, motivasi diri. Itu baca teman-teman. Literasi itu buku mana saja yang penting memotivasi, mengembangkan diri kita tujuan. Itu ya. Banyak-banyak literasi supaya apa? Wawasan kita menjadi jernih, kita lebih mengenal luas secara dunia ini. Gitu ya. 5, berpikir positif dan optimis tentang diri sendiri. Tetap tanamkan positif dan optimis untuk ke depan. Nah, selesai. Kemudian soal tugas. Nah, soal tugas ini teman-teman kerjakan di Word, nanti bisa di upload di MyBest e-learning. Digabung dengan tugas tadi ya. Teman-teman harus melis kan tadi. Melis apa? Melis atau menulis kelebihan dan kelemahan teman-teman yang di slide sebelum ini. Tadi ya. Ya tugasnya ada 5 saja, yaitu PG semua pilihan ganda. Nah, teman-teman bisa lihat. Yang pertama, berikut ini adalah manfaat dari mengenal diri sendiri. Kecuali A, mengenal kenyataan diri, mengenal kelemahan diri, mengenal potensi diri yang dimiliki. D, mengenal berbagai perbedaan atau semua benar. Itu ya. Oke, sampai kedua, perubahan sikap yang terjadi jika seseorang sudah menerima diri adalah A, dapat mengatasi kelemahan, B, pengenalan diri sendiri semakin baik, C, mengetahui potensi diri, D, memiliki konsep diri yang baik, E, semua salah. Oke, lanjut. Ketiga, mengembangkan kekuatan dan mengatasi kelemahan diri sendiri dapat dilakukan dengan A, meratapi diri, B, introspeksi diri, C, melihat kekuatan orang lain, D, melihat kelemahan orang lain, E, meniru orang lain. Oke, keempat, merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir, merupakan pengertian dari bakat, potensi, kekuasaan, motivasi maupun watak atau watak gitu. Oke. Terakhir, kelima, salah satu cara untuk mengenal kepribadian, sifat dan bakat yang dimiliki seseorang adalah A, melalui penelusuran bakat dan kepribadian. B, melalui pengalaman sehari-hari. C, melalui perenungan diri. D, melalui kebersamaan dengan orang lain. E, semua benar. Untuk yang C itu bisa dengan renungan atau muhasabah diri ya, itu bisa diartikan seperti itu. Baik teman-teman, perkuliahan kita hampir selesai. Namun sebelum saya akhiri, itulah karakter building yang pertama di perkuliahan ini. Oke, semoga bermanfaat dan tentunya selalu semangat, integritas selalu ditanamkan pada diri kita sendiri dan orang lain yang bisa melihat bagaimana kita juga memacu dari penglihatan orang itu untuk masa depan kita yang lebih baik. Begitu. Oke, cukup sampai di sini. Sampai bertemu di pertemuan kedua minggu depan. Salam hormat dan tetap semangat. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.